Ayat-ayat Al-Quran, hadis. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, pernyataan yang benar tentang pentingnya konsep tasamuh dan kehidupan adalah ayat Al-Qur'annya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakal kepada Allah. Sungguh, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui, dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin. Janganlah kamu melampaui batas dan janganlah kamu menyiksa. Berdasarkan ayat di atas, pernyataan yang benar tentang pentingnya konsep tasamuh dalam kehidupan sosial. Tasamuh adalah sikap. Oh, ini jawabannya nih. Maaf. Tasamuh adalah sikap menerima perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Tasamuh adalah sikap toleransi terhadap sesama manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim. Tasamuh adalah sikap konsep saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Tasamuh adalah sikap yang dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Tadi ayat-ayat Al-Qur'annya dengan hadisnya, janganlah kamu melanggar batas, janganlah menyiksa. Ini kan bukan tentang ini ya, keyakinan bukan kan? Bukan. Toleransi bukan, saling menghargai lebih ke Antara D ya. ya lebih gede. Tapi Karena ya C juga jadi ini kayaknya. Hampir Contoh yang C itu. mirip yang C. ya yang saya iya ya. Tapi di sini kayak lebih ke fisik aja tuh. Ya enggak? Di sini kan yang ayat pertama membunuh. Yang Iya. ini hadisnya juga janganlah kamu menyiksa, membenci. Oh iya ya. Tasamuh adalah Berarti sikap yang penyesuaian. Ya yang D Pak, lebih ke yang D. lebih ke yang D Kalau ya. lihat dari. Oke. Baik, jawabannya D. Tasamuh dalam mencegah konflik. Tasamuh adalah sikap yang dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dan disebut soal menunjukkan pentingnya konsep tasamuh dalam kehidupan ayat-ayat memerintahkan umat Islam untuk berdamai dengan orang lain. Oke. Ada yang mau nambahin? Cukup? Cukup ya? Oke, kita lanjutkan. Kisi-kisi nomor 46. Disajikan narasi tentang contoh sikap dan tindakan tawazun dalam kehidupan sosial. Mahasiswa dapat menganalisis makna sikap tawazun. Berimbang ya. Perhatikan ayat berikut. Dan carilah kebahagiaan di negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Iya. Gimana ayatnya, Pak Tinta Santri ini Pak Yoga? Oke. Gimana, Pak? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat dan juga tidak melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa tawazun adalah sikap yang harus dimiliki dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan ayat tersebut, makna tawazun adalah Yang A. yang A. Ini mah sangat mudah soal kayak gini mah. Oke. Pak Atep mau ini nambahin nggak? Mengikuti. Mengikuti, oke. Soal nomor 47. Kisi-kisinya. Jadikan teks penafsiran Al-Quran berdasarkan corak tafsir kontekstual. Mahasiswa dapat menemukan rumusan konsep tafsir konseptual sebagai salah satu jenis penafsiran Al-Quran. Soalnya, berikut ini adalah rumusan konsep tafsir kontekstual sebagai salah satu jenis penafsiran Al-Quran. Tafsir kontekstual adalah upaya, soalnya apa ini? Oh, Rumusan bukan. Ini jawabannya ya, ini harusnya A. Apa? Iya, ini A. Tafsir kontekstual adalah upaya memahami makna Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks pewahyuan dan konteks kekinian. Tafsir kontekstual adalah upaya memahami secara literal. Kalau literal bukan ya? Bukan. Oke. Itu adalah upaya memahami Al-Quran dengan memberikan konteks kebahasaan dan konteks kekinian. Konteks kebahasaan dan konteks kekinian. Tafsir kontekstual adalah upaya memahami
secara bebas tanpa mempertimbangkan konteks wahyuan dan kekinian. Yang A. Kenapa enggak yang C, Bu? Yang C kan kebahasaan, dia tidak mempertimbangkan asbabun nuzul dong, Pak. Berarti hanya bahasanya, kebahasaan aja. Oke, siap. Oke, ya. Ketebak lah, Pak, kalau gini nih. Oh, Masih bisa. mantap. Mudah lewatnya. Rumusan. Ini mau dibahas apa lewat? Ada yang membantah jawaban si robot? Apa? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjutin nih. Nomor 48. Ini perlu dicari halamannya di modul apa enggak ya? Kalau yang tentang 40 nomor ini ya. Apa Ini- Pak ini indikatornya? Yang Maksudnya ini 48. kalau perlu diindikan nanti kan di sini ada halaman di modul halaman sekian gitu. Tapi ini menganalisis kemungkinan nggak ada di ini ya. Maksudnya bukan Modul. pengertian tuh. Halo? Ya, Karena bukan pengertian, jadi kemungkinan di modul juga ada nggak kira-kira? itu ada di halaman 73 Pak, KB3. Halaman 73, KB3. KB3 apa? Tawazun ya? Modul berapa? Ya, tawasud, tawajun dan tasamu. Oke. Makna dan Modul konsep, tawasud. makna dan konsep, tafsir kontekstual. Enak kalau ini host mah bingung ngebukanya nih. Oke. Nanti saya bacalah KB3 halaman. Ya, Coba Indikat- tadi Pak yang nomor 40 tadi itu konteks literer ya Pak ya? nomor 40. 47. Apa yang tentang konteks itu tafsir kontekstual yang barusan Pak? Tafsir kontekstual. Mana sih? Yang barusan tadi Pak? Ya. Iya, 47. Rumusan konsep tafsir kontekstual. Oh, iya. Ada emang? 73, kok banyak banget ya 73? Iya. Lanjutan Pak ini nih dari kan kalau KB1 terus halamannya terus gitu loh Pak. Ya, berarti ini lumayan banyak nih di modul. Kapan bacaannya saya? Oh iya, ada di halaman 73 nih saya buka nih. Konteks literer, konteks historis, konteks kronologis, konteks spasio-temporal. Di warung aja nggak usah dibukain ya. Bukan, aku mau bukaan warung. Ya udah ditutup lagi. Kalau konteks di mana suatu tema muncul di dalam Al-Quran. Kontekstual itu berarti mempertimbangkan 4 hal, Pak. Tafsir kontekstual itu 4 komponen. 4 konteks kalau di sini, di halaman 75-nya. Oke, siap saya. Berarti halaman 75 ini ya? 73, Pak. Kalau komponen-komponen tafsir kontekstual, itu ada di 75. Kalau tentang tafsir kontekstualnya, maknanya, di halaman 73-74. Ya, Pak. Udah, Pak. Oke, siap. Nomor 48. Jika narasi tentang contoh penafsiran kontekstual terhadap ayat Al-Quran, mahasiswa dapat menguraikan komponen dalam tafsir kontekstual
dalam Kunci dulu, penafsiran kunci dulu. Al-Quran menguraikan komponen dasar dalam tafsir kontekstual. Menguraikan. Soalnya komponen dasar yang paling penting dalam tafsir kontekstual adalah, oh ini yang Konteks barusan, historis. Iya. Halaman 475. Budaya dan sosial ya. Budaya sosial. modul Bukan. Spasi. 7, Historis. KB 3. Ini KB berapa, Bu? KB 3 KB Masih 3 sama halaman 75. 75. Konteks historis. Kalau konteks budaya dan sosial, nggak ada kayaknya kalau ya. Yang ada ya konteks historis. Tapi konteks historis teks itu ya. Kalau penerapannya nggak ada. Konteks historis penerapan teks juga bisa ya. Halaman berapa ini? 75. Kayak gini nih. Ya enggak ada. Ya betul Pak yang A. Penjelasannya ada tambahannya juga ya. Komponen dasar lainnya katanya. Ih. Konteks historis teks, konteks historis penerapan teks, konteks budaya dan Tidak. sosial. Oh iya. Konteks bahasa. Konteks bahasa itu masuknya ke konteks literer yang Literer nanti ya? Iya, masuknya ke literer. Taruh ngambil itu dulu. Iya. Kalau historis, konteks historis Al-Quran. Itu berarti yang gimana? Situasi Asbabun masyarakat ya? nuzul. Asbabun Ya, nuzul ya? situasinya. Oke. Oke, kalau gitu. Oke. Lanjutkan ya. Siap. Hari ini. Gasnya ini nggak ada isi. Nomor 49. Kontemporer. Enggak mesan. Desain dan narasi tentang contoh penafsiran. Disajikan narasi tentang contoh penafsiran kontemporer. Contoh penafsiran mahasiswa dapat menganalisis keotentikan orientasi pendekatan tafsir kontemporer yang digunakan penafsir tersebut. Pada suatu tafsir kontemporer. Berdasarkan narasi tersebut, orientasi pendekatan tafsir kontemporer yang digunakan dalam penafsir tersebut adalah pada suatu tafsir kontemporer, penafsir mengkaji ayat Al-Quran tentang larangan riba dalam konteks ekonomi kapitalis. Penafsir menganalisis bagaimana riba telah menyebabkan berbagai krisis ekonomi dan kemiskinan di dunia. Penafsir juga menawarkan solusi untuk mengatasi riba, yaitu dengan menawarkan ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kesetaraan. Berdasarkan narasi tersebut, orientasi pendekatan tafsir kontemporer yang digunakan dalam penafsiran tersebut adalah sosial ekonomi, ilmiah, filosofis, historis, filologis, hermeneutik, teologis. Jawabannya A ya? Ya, kalau lebih ke ekonomi, Pak. Ya. Jawabannya A karena di sini pada narasi tersebut penafsir mengkaji ayat riba dalam konteks ekonomi kapitalis.
menawarkan Anda solusi mengatasi riba karena menyebabkan krisis ekonomi. Oke, jawabannya A. Gimana? Ada yang mau nambahin? gimana Mas Ceceng? Lanjut. Lanjut. Pembahasan. Ntar. Ini soalnya mana nih? Oh, ini ada kok si ayat orientasi pendekatan tafsir kontemporer yang digunakan dalam penafsiran tersebut adalah sosiologis karena menitikberatkan pada aspek sosiologis dan budaya masyarakat. Historis menitikberatkan pada aspek sejarah. Filosofis menitikberatkan pada aspek filosofi pemikiran. Hermeneutik menitikberatkan pada aspek pemahaman dan interpretasi. Masih nomor 49 nih, berarti masih Contoh kedua apa? contoh yang kedua ya. Dalam tafsir Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena membuat kerusakan di bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dengan pendekatan sosiologis Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehidupan manusia. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang sangat keji karena sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Berdasarkan narasi tersebut, orientasi pendekatan tafsir kontemporer yang digunakan Quraish Shihab adalah Jelas itu Pak, sosiologis. Dengan iya. pendekatan sosiologis, Oke, kebaca Pak. iya. Gimana? Mau dibedah apa lanjut? Lanjut. Lanjut. Ini yang lain kayaknya lagi pada istirahat ini nih. Oke, nomor 50 ini buang bentar. Dibuang. Latar belakang. Disajikan narasi tentang contoh penafsiran kontemporer. Mahasiswa dapat menguraikan latar belakang sejarah munculnya tafsir kontemporer. Latar belakang munculnya tafsir kontemporer. Pembaharuan, perkembangan pemikiran Islam. Dalam tafsir Muhammad Quraish dalam tafsir Al-Maidah ayat 32. Kok ini? Siapa yang membunuh? Kok soal yang tadi? Sama. Berdasarkan tersebut latar belakang munculnya tafsir kontemporer adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan pemikiran Islam modern, perkembangan gerakan keagamaan. Pemikiran Islam modern, Pak. Jawabannya B. Latar belakang sejarah muncul tafsir adalah perkembangan Islam modern. Pemikiran Islam modern ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran Islam yang berbeda, seperti modernisme, neomodernisme. Neomodernisme itu apa? Neo. Aliran, Masa pertengahan setelah modern, Pak. aliran pemikiran tersebut mengkritik penafsiran Al-Quran yang tradisional yang dianggap tidak relevan. Oke, jawabannya B. Butuh penjelasan nggak, Pak Tep? Cukup. Di KB4 itu, Pak Tep. Oh iya, ini ada di halaman apa? KB4. Iya. Sejarah munculnya tafsir kontemporer. Iya. Halaman 85. Halaman 85. Iya. Oke. Baru sampai situ. Perhatikan narasi berikut. Ini contoh soal yang lain nih. Dibaca lagi ya. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menafsirkan ayat Al-Quran Nisa 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas bagian yang lain.
Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak boleh diartikan secara tekstual karena akan menimbulkan pemahaman yang timpang. Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut hanya mengatur hubungan antara suami dan istri dalam Iya. konteks keluarga dan tidak berlaku secara umum. Iya, emang kenapa Bu? Mendukung banget. Ya kayak gitu kata Quraisy Pak. Tidak boleh inilah Pak merendahkan perempuan. Oh gitu. Berdasarkan narasi tersebut, latar belakang sejarah munculnya tafsir kontemporer dalam kajian tafsir Al-Quran adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keinginan untuk menjawab tantangan zaman, kritik terhadap tafsir klasik, perkembangan Kritik tafsir gerakan. klasik Pak. Oh ya, oke. Berarti Ibu nggak suka dengan tafsir klasik yang laki-laki pokoknya memimpin bagi kaum wanita? Ya memimpinnya itu tidak harus itulah Pak merendahkan perempuan. Memang kita ini sebagai Bukan, kalau makhluk. di sini kan ya Bu ya, Quraish Ya, Shihab hanya mengatur hubungan antara suami dan istri dalam konteks keluarga dan tidak berlaku secara umum. iya dalam artian berarti boleh dong perempuan jadi pemimpin Pak. Gitu loh maksudnya. Gimana Pak Maman mau membantah nggak pemimpin harus laki-laki? Pak Maman lagi fokus. Boleh, Bu. Boleh ya Pak ya? Hidup Puan Maharani atuh. Aduh, kacau. Di Al-Quran aja ada Pak Ratu Balkis itu mimpin negara Pak. Waduh. Ini nggak ada yang mau ini ke kepemimpinan laki-laki, kelebihan dari laki-laki, nggak ada yang membelain ini. Cuman Bunita loh perempuannya. Enggak, kayaknya di grup Al-Quran hadis ini suami-suami takut istri kayaknya. Allahu Akbar, tenang, istri saya nggak ada di rumah sekarang, lagi jalan-jalan. Oke, ini lewat ini nih, nggak ada yang mau menyangkal. Lanjut. Biar Oke. cepet. Lanjut. Terus biar Dalam tafsir kebagian. Quraish Shihab, tadi siapa yang membunuh manusia? Dengan pendekatan sosiologis, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehidupan manusia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang sangat keji karena berdasarkan narasi tersebut, latar belakang sejarah munculnya kontemporer ini masih sama ya? D Pak. Intinya mah tafsir kontemporer itu inilah untuk apa namanya? Menjawab kaum modern. Oke, tantangan modern. Oke, lanjut nih nomor 51. Lanjut. Alhamdulillah saya paham ya. Farid Esa. Ini Pembebasan saya ngebuka WA kelihatan nggak? Enggak. Oh, enggak. Sebentar ya, saya ngejawab WA sebentar. Iya, soalnya dari seseorang ini nih. Nomor 51. Disajikan narasi tentang sejarah penafsiran Al-Quran dengan pendekatan hermeneutik. Walah, ini saya nggak paham ya. Seperti yang dilakukan oleh Farid Esak. Mahasiswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor mendorong digunakannya pendekatan hermeneutik dalam Al-Quran. Faktor-faktor yang mendorong digunakannya hermeneutik. Perhatikan. Narasi berikut, Farid Esak adalah seorang mufasir kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran. Ia berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang bersifat dinamis dan kontekstual. Oleh karena itu, penafsiran Al-Quran harus dilakukan dengan pendekatan hermeneutika yang dapat mengakomodasi perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan narasi tersebut, faktor-faktor yang mendorong digunakan pendekatan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran adalah kebutuhan untuk menjawab tantangan modernitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial dan budaya, semua faktor di atas. Walah, ini udah kelihatan semua faktor di atas. Iya, Pak. Gimana? Semua faktor tersebut merupakan faktor mendorong digunakannya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Farid X mendorong Udah itu. Ini beda ya? ininya nih, beda pilihan jawabannya nih. Faktor-faktor yang mendorong digunakan pendekatan hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial dan budaya, perdebatan tentang otoritas penafsiran, keinginan untuk memahami Al-Quran secara kontekstual.
Jawabannya apa? D. Faktor-faktor yang mendorong digunakannya pendekatan hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran adalah kebutuhan untuk memahami Al-Quran secara kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari cara Farid Eshaq. Oke. Ini ada yang mau menambahkan? Halo? Tentang penerimaan ya kalau Farid Cukup Eshaq ya? itu. Karena udah ada jawabannya dan keterangannya di sini. Soal tambahan. Farid Eshaq, faktor yang mendorong. Ini nih pilihannya berbeda lagi nih. Kita lihat pilihannya. Kebutuhan untuk menjawab tantangan modernitas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial budaya, perdebatan tentang otoritas Yang penafsiran. A. Apa? Yang A. Yang tadi itu hanya dibalik kayaknya Pak. Yang opsi yang pertanyaan pertama. Oh iya ya. Tapi ini A dan B, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang mendorong. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilihat dari cara Farid Eshaq menggunakan pendekatan hermeneutika untuk mengintegrasikan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ia berpendapat bahwa pendekatan hermeneutika dapat membantu umat Islam memahami Al-Quran secara lebih komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, sayangnya ini soalnya memang A dan B benar. Emang iya ya, pengecohnya nggak ada. Ini sepakat nggak A dan B? Apa ya? Kalau saya kepikiran A sama C gitu. Perubahan sosial dan budaya. Kan Farid Eshaq itu kan ini ya, apa namanya yang pembebasan kan? pembahasan Al-Quran. Iya. Pembebasan yang konteksnya itu kan di Afrika kan. Tafsir penerimaan. Hermeneutik penerimaan. Faktor-faktor tersebut, jawaban C dan D tidak tepat karena faktor tersebut tidak secara langsung dapat menjelaskan mengapa Farid Eshaq menggunakan pendekatan hermeneutik dalam menafsir Al-Quran. Perubahan sosial dan budaya memang merupakan faktor turut mendorong munculnya tafsir kontemporer, namun faktor tersebut tidak secara langsung dapat menjelaskan mengapa Farid Eshaq menggunakan pendekatan hermeneutika. Perdebatan tentang otoritas penafsiran memang ini nih Pak Ceceng yang Iya, apa iya, namanya? iya. Sepakat enggak? Kalau nggak sepakat, ayo kita ini. Ya udah kalau emang jawabannya itu. Enggak, ini robot Pak. Barangkali robot itu kan terlalu kaku. Iya, kalau iya tadi saya lebih cenderung ke A sama C gitu. Sosial dan budaya. Tapi nggak tahu ya, walau alam juga sih, takut saya salah juga. Tapi kalau paling tepat adalah A, iya enggak? A. Tantangan modernitas, perubahan sosial dan budaya. Masuk. Ya ABC sih masuk. Semuanya masuk sih sebenarnya. Gimana? Sosial dan budaya. Ada yang kenal dengan Farid Eshaq nggak sih ini? Gimana Pak? Mau ini bahas apa enggak? Bunita gimana tentang perubahan sosial dan budaya nih? Bentar Pak, saya pahami dulu. Farid Eshaq. Ini modul berapa ya berarti ya? Modul apa? Itu filosofi. Kok ada tamu ya? Nah, filosofis. Farid Eshaq seorang Muslim Afrika yang memiliki sejarah kehidupan yang pahit menjadi latar belakang ide pembebasan pada pemikirannya. Kan kalau
Halaman berapa, Kehidupan Mas yang Ceceng? pahit. Kalau kehidupan yang pahit itu kan sosial kan. Halaman berapa? Di internet, Oh, di artikel-artikel saya cari. Perjuangan pembebasan. Coba yang ini di modul gimana di modul? di modul itu halaman 12 ya. Ya, Modul 9 makna filosofis halaman 12. Tidak berbeda dengan berat Mas. Bisa berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah. Sayangnya menurut Esak mereka sering kali konteks Al-Qur'an historis. Tidak secara langsung dapat menjelaskan mengapa Ini kemungkinan sering keluar ya Farid Esak ya, dan saya yakin kayaknya keluar lagi ya, iya karena memang tokohnya beliau kisi-kisinya itu faktor-faktor yang yang mendorong digunakannya pendekatan hermeneutik. Faktor-faktor. Pak Habibie, ini kalau jawaban robot begini kira-kira validitas dan akurasi jawabannya itu gimana ya? Kira-kira berapa persen ya? Ya gimana mau kalau ya gimana ya, memang kadang sesuai tapi memang berdasarkan data Google kalau ini Pak. Data Google ya. Ya kadang memang error sih kalau robot tuh, kalau prosentasenya sih ya. Tapi kan kita kayak tadi tuh kita bahas bersama kan, memang ya faktor-faktor tertentu masuk, apa bukan apa jawaban-jawaban itu, oh ya ini memang sesuai gitu. Untuk yang seperti ini, yang sensitif seperti ini nih, misal ini nih kayak masuk, yang A masuk, yang B masuk, yang C masuk. Tapi mungkin kayaknya kita menitik beratkannya di mana nih? Di A atau di mana nih? Tapi kalau menurut saya Pak Bibi emang patokannya di A, B, C, dan D itu termasuk tantangan pada zaman eksak permasalahan itu. Atau kita tawakufkan dulu nih kalau yang ini. Oke, siap Coba. lah. Kayaknya iya ya. Ya terserah sih masing-masing mungkin. Kalau menurut Pak Ceceng yang paling kuat yang C. Kalau saya sih begitu. Antara A dan C gitu. Ya semuanya masuk sebenarnya. Cuman yang kalau menurut saya yang lebih kuat itu. Karena kan konteksnya kan kehidupan sosial ya. Kalau yang di sini ya tentang Farid Esak gitu, nggak nggak tentang kehidupan sosial juga. Cuman kalau kata Ceceng kan berangkatnya dari yang sosialnya Farid Esak gitu. Tapi kalau yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memang kelihatannya lebih lemah daripada yang A dan C ya. Gimana Bu Nita? iya. Paham nggak?
Kan di indikatornya konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutik ya Pak ya. Konsep dasar hermeneutik itu ada sosial budaya juga ya Pak, Mas Ceceng? Saya sih belum baca modul lagi. Itu ada di modul, Soalnya Bu. kalau dibaca di modul sih kayaknya nggak tampak sosial itu, hanya apa namanya itu, mufasir itu tidak boleh menafsirkan secara secara subjektif gitu kan. Tapi kalau untuk sosial budayanya tuh saya baca kayaknya nggak nampak gitu loh di sini. Oh gitu. Yang saya baca Pak. Memang Iya, narasi iya, iya. panjang sih kalau di modul tuh. Luar Ya biasa ya. narasinya panjang, cuman kayaknya nggak nampak gitu. Saya cari-cari. Ya berarti ya bener ya Pak, kali A sama B kalau nggak muncul. Bentar, saya nutup pintu dingin ya. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, Ya. oke. Sekarang nomor berapa berarti? 52 ya? Ya. 52. Ntar saya copy kisi-kisinya. Disajikan narasi tentang tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Farid Esak dengan pendekatan hermeneutiknya. Masih sama, keluar lagi. Mahasiswa dapat menerapkan konsep dasar kerangka pendekatan hermeneutik Esak pada penafsiran. Nah, ini jawaban Pak Ceceng akan ketemu di sini nih. Farid Esak adalah seorang tafsir kontemporer yang menggunakan pendekatan hermeneutik dalam menafsirkan Al-Quran yang berpendapat bahwa pendekatan hermeneutik dapat membantu umat Islam memahami Al-Quran secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, Esak menggunakan konsep dan kerangka hermeneutik yang dikembangkan oleh Paul, membagi proses hermeneutik menjadi 3 tahap. Dekonstruksi, tahap membongkar teks dari makna yang tersurat ke makna yang tersirat. Rekonstruksi, tahap untuk membangun makna dari teks yang telah didekonstruksi. Reaplikasi, yaitu tahap untuk menerapkan makna baru tersebut ke dalam konteks kehidupan modern. Esak menggunakan konsep dan kerangka hermeneutik Richard untuk menafsirkan Al-Quran secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Nih, yang paling pas berarti yang A tadi itu, Pak. Yang menerapkan bahwa dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, umat Islam dapat menemukan makna Al-Quran yang relevan dengan ketantangan modernitas. Seperti masalah sosial dan budaya. Aduh, Pak Ceceng. Ada juga. Berdasarkan aduh, pusing ini nih. Berdasarkan narasi tersebut, penilaian yang tepat terhadap konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutik Esak dalam penafsiran Al-Quran adalah konsep hermeneutik. Jangan kelihatan jawabannya. Wah, jawabannya udah kelihatan. Konsep hermeneutika pendekatan hermeneutika Esak adalah komprehensif dan dapat digunakan untuk memahami Al-Quran secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Komprehensif, tapi bedanya yang di belakang nih. Yang B, tetapi kurang dapat digunakan untuk memahami, pastinya salah. Yang C, tetapi dapat digunakan untuk memahami Al-Quran secara lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Yang D, konsep tidak dapat digunakan untuk memahami Al-Quran secara lebih kontekstual. Jawaban A sama C apa bedanya ya? Yang C Kurang, dengan ada kurangnya Pak. Ada kurang. Oh iya. Benar yang A. Benar yang A. Ya, oke. Gimana? Nah, soal-soal begini tuh sebenarnya kan lebih mudah ya. Kalau melihat pilihan kan bisa lebih mudah dicerna ya. Iya. Tapi kalau tips-nya itu kayaknya menjelumit. Iya. Kalau yang sama kayak gini, cuman beda kurang dan lain sebagainya,
kemungkinan benernya itu lebih besar memang. Mas, lebih sulitan yang sebelumnya tuh tadi tuh. Iya. Kemarin Pak Atep nilainya besar karena soal-soal yang kayak gini. Wah, udah absen Pak Atep ya. Oke, yang selanjutnya nih. Farid Esak adalah seorang mufasir kontemporer. Ini sama ya dengan atasnya. Bedanya bagian bawah nih. Berdasarkan ini nih, prinsip keadilan. Allah adalah Tuhan adil dan keadilan adalah salah satu nilai fundamental dalam Islam. Prinsip kebebasan manusia Sama modelnya, Pak. Pilihannya sama. Iya. Harus Sama ya? hati-hati. Yang A. Konsep-konsep dasar pendekatan hermeneutika Esak konsisten dengan nilai-nilai Islam. Lebih kerangkanya. Konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutika Esak tidak konsisten dengan nilai-nilai, tetapi kerangkanya tidak. Tapi kerangkanya konsisten. Wah, iya. Oke. Sama ini mah harus bener ini mah. Oke, Semoga kita soalnya begini. Oke nih, contoh yang lain nih. Contoh yang lain. Dalam penafsirannya, Esak menggunakan beberapa konsep dasar hermeneutik seperti konteks hermeneutik dialogis, keadilan. Berdasarkan analisis tersebut, penilaian terhadap konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutik Esak dalam penafsiran Al-Quran adalah A. Konsep dasar dan kerangka pendekatan hermeneutik Esak adalah orisinal dan inovatif. B. Konsisten dengan kaidah-kaidah tafsir tradisional, jelas bukan. C. Relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern. Konsep dasar dan kerangka pendekatan. Relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern. D. Komprehensif dan dapat menjawab berbagai tantangan modernitas. Antara C dengan D ya. Iya, antara C dan D. Modern ya. Oke, kita bahas. Konsep dasar kerangka pendekatan hermeneutik relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern. Komprehensif dan dapat menjawab berbagai tantangan modernitas. Komprehensif dan dapat. Kalau komprehensif itu artinya apa? Menyeluruh, bukan? Menyeluruh. Jawabannya C ya. Kenapa enggak D, Pak? Tidak tepat karena D tidak tepat karena konsep dasar kerangka pendekatan hermeneutika Esak tidak sepenuhnya komprehensif. Oh iya, benar-benar. Ini catatan nih, bagus, penting. Penting, Pak. Ya? Oh iya. Saya dapat dari teman, Pak. Saya juga udah berterima kasih, Pak, sama teman, Pak. Oke. Memang berarti maksudnya yang Esak itu enggak semuanya tuh komprehensif gitu ya. Cuman relevan dengan kebutuhan umat Islam di era modern. Kalau pilihan yang di atas sebelumnya, yang soal sebelumnya ada istilah komprehensif nggak? Ada kata kunci komprehensif? Nggak ada. Oke. Oke, soal nomor 53. Ntar saya copy ininya, kisi-kisinya. Disajikan data sejarah kodifikasi Al-Quran. Mahasiswa dapat menguraikan rumusan konsep dasar pendekatan historis dalam Al-Quran. Kodifikasi emang apa ini? Iya, Pak. Maksudnya kaitannya dengan itu Fazlur Rahman itu loh. Oh iya. Sosiologis, historis sosiologis ya. Oke, perhatikan data sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur 23 tahun. Pada masa Nabi Muhammad, ayat Al-Quran dituliskan di atas pelepah kurma, batu, dan tulang. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat mengumpulkan dan membukukan ayat Al-Quran. Proses kodifikasi Al-Quran secara resmi selesai pada masa Khalifah Utsman. Berdasarkan data tersebut, rumusan konsep dasar pendekatan historis dalam kajian Al-Quran adalah walah ini mah cuman ini kayaknya bener ini nih. Cuman beda-beda kata aja. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada sejarah turunnya Al-Quran dan proses kodifikasinya. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada sejarah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada sejarah perkembangan Islam, peradaban Islam. Yang A. Bedanya sama yang B apa?
sejarah Nabi. Kalau sejarah Nabi kan berarti ini Iya. Oh hadis. ya. Oke, Iya ya, lanjut. lanjut nih. Beda lagi nih Soal soalnya. selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur 23 tahun. Ayat Al-Quran tersebut dihafal oleh Nabi dan para sahabatnya. Para sahabat wafat mulai mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Proses kodifikasi Al-Quran ini diakhiri pada masa Utsman. Berdasarkan data tersebut, rumusan konsep dasar pendekatan historis dalam kajian Al-Quran adalah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah. Al-Quran kitab suci umat Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Islam Iya. dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, jawabannya lebih ini ya terlihat di C. Mau dibahas nggak? Cukup. Saya terkecoh dengan D. Gimana? Al-Quran kitab suci umat Islam yang dikumpulkan dan dikodifikasi pada masa Khalifah Utsman. Ini kan nggak seluruhnya pada masa Khalifah Utsman ya? Oh iya ya. Mulai di dari Abu Bakar udah mulai dikumpulin toh? Ya ini Iya. dari awal nih Bu, Dari zaman Nabi. dari zaman Nabi Bu. Oh iya dari zaman Nabi Loh, ya. kok ini tadi ada suara tinta santri? Dari tadi nggak ada. Muncullah suara yang lain, Iya, muncullah. oke. Nih, contoh soal yang lain. Nggak apa-apa Pak. Bercanda Pak, bercanda. Ayo ikut aja. Biar rame tuh. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Berdasarkan data tersebut, rumusan konsep dasar pendekatan historis dalam kajian Al-Quran adalah 3 tahun sahabat Nadia, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. gimana? Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada sejarah turunnya Al-Quran. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada proses kodifikasi Al-Quran. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada konteks sosiohistoris ketika Al-Quran diturunkan. Pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada sejarah penerimaan dan penyebaran Al-Quran. Yang paling panjang C, Pak. Yang paling panjang ini C. Coba kita lihat jawabannya Cara lainnya. memahaminya gimana itu Pak Bibi? Gimana? Cara memahaminya. Kalau ini sih memang lebih positif, Pak. Nih, pendekatan historis adalah pendekatan yang berfokus pada konteks sosiohistoris. Sosiohistorisnya ya. Ya, Asbab nuzulnya. ketika Al-Quran diturunkan. Kalau yang D memang kelihatannya lebih kecil lingkupnya ya, sejarah penerimaan dan penyebaran. Gimana nih yang ini mau dibahas apa udah lewat? Iya. Cukup kayaknya Pak. Pak Cecep mau apa nambahin? Enggak. Ini mah cuman saya aja sih. Kayaknya saya harus jeli kalau membaca soal begini itu. Bunita mau nambahin apa? Cukup. Oke, nomor 54. Indikatornya diberikan contoh terkait dengan perbedaan konteks sosial, mahasiswa dapat menguraikan hakikat pendekatan sosiologis. Wah, ini pendekatan sosiologis sekarang. Bentar, saya ini kan. Ini kita langsung nggak ngelihat modul halaman berapa lagi, langsung aja. Bunita buka modul nggak? Oke. Nomor 54. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah berfirman siapa yang membunuh seorang. Oke, yang tadi nih yang Quraisy Shihab. Pada masa Nabi Muhammad, ayat ini diturunkan untuk menjawab tantangan sosial yang dihadapi umat Islam pada saat itu, yaitu banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Pembunuhan tersebut umumnya terjadi karena dendam pribadi atau antar kelompok, namun dalam konteks sosial yang berbeda, seperti di era modern, ayat ini dapat ditafsirkan sebagai larangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan korban jiwa, seperti perang, terorisme, dan kekerasan. Berdasarkan contoh tersebut, hakikat pendekatan sosiologis adalah pendekatan sosiologis, pendekatan yang berfokus pada konteks sosial ketika Al-Quran diturunkan.
Yang B berfokus pada relevansi Al-Qur'an dengan konteks sosial kontemporer. Yang C pendekatan yang berfokus pada dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang D berfokus pada struktur sosial. Yang jawabannya B, tapi dekat dengan C nggak jauh beda gitu ya. Halo, masih ada yang nyambung? Iya, Pak. Saya Antar- sulit Gimana? ini menganalisis soal begini nih. Pilihan begini. Kata kuncinya apa ya? Konteks sosial yang kontemporer, Pak, ini. Karena kan tafsir apa namanya yang Pendekatan- ditawarkan tafsir sosiologis ini nih mulai tampak di saat kini lah, saat modern, saat kontemporer saat ini. Memang ini Ada lebih ini positif, kali. Pak. Maksudnya kita ngelihat dia lebih super daripada yang C. Tapi yang C juga memang itu ya masuk gitu karena Dinamika ya sosial. dinamika sosial gitu. Tapi kan konteks adanya tafsir sosiologis ini ada saat masa-masa kontemporer, Pak. Sedangkan yang C tidak dijelaskan masyarakat Iya. saat kapan gitu. Kalau saya juga ngelihat ini lebih panjang, lebih positif, lebih kuat Iya. gitu. Lebih panjang. Jadi kata kuncinya kontemporer ya kalau itu Ya, sosiologis, hermeneutik, pendekatan sosiologis itu. ya, tafsir hermeneutik, sosiologis, semiotik, semantik, gitu, Pak. Tematik semantik ya. Tosohiku Ijutsu. Tanda-tanda. Oke, contoh yang lain. Al-Quran melarang umat Islam memakan daging babi pada zaman Nabi. Babi merupakan hewan yang sering dikonsumsi oleh kaum musyrikin. Emang iya? Kok saya kayak Tanya robotnya, Pak. Iya, kayak nggak ini sih. Larangan memakan daging babi ini bertujuan untuk membedakan umat Islam dan kaum musyrikin. Berdasarkan contoh tersebut, hakikat pendekatan sosiologis. Al-Quran adalah kitab suci yang bersifat universal, sehingga maknanya tidak berubah sesuai dengan konteks zaman. Yang B bersifat kontekstual, sehingga maknanya dapat berubah. Jelas tidak. Yang C bersifat dinamis, sehingga maknanya dapat berkembang. Yang D bersifat statis sehingga maknanya tidak dapat berubah dengan berubah zaman. Berdasarkan hakikat pendekatan sosiologis. Dinamis. Jawabannya C ya? Itu B ya. Jawabannya malah yang B itu, Pak. Iya, jawabannya di sini B. Berarti jawabannya yang C ya, kayaknya ya. Iya. Lebih yang pendekatan sosiologis Al-Quran kontekstual. Hal ini dapat dilihat sebagai contoh berikut, mana larangan makan babi merupakan respon Al-Quran terhadap konteks sosial pada saat itu. Kalau kontekstual, Bu, ini nih coba lihat. Hakikat pendekatan sosiologis dalam kajian Al-Quran adalah bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang bersifat kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari contoh tersebut di mana larangan makan babi merupakan respon atas konteks sosial pada saat itu. Kalau dinamis itu mah ini ya, maknanya berubah dia. Iya ya. Ya itu kalau pengertian dinamis itu malah itu apa namanya, maknanya ikut berubah dia sesuai dengan keadaan ya, berubah-ubah dia. Statis tetap, universal, menyeluruh, kontekstual. Bener ya jawabannya B. Iya. Masih bingung saya. Gimana Bu Nita, jelasin. Ini nih tadi tuh saya memang ngebacanya tuh kayak tekstual, saya bukan kontekstual gitu. Konteks Memang kalau dinamis kan berarti
terlalu berubah-ubah banget gitu tuh. Ya nggak? Al-Qur'annya yang berubah ya kalau dinamis ya. Iya. Tapi Pak Bibi, Hmm. kalau nggak baca penjelasan dinamisnya tadi di bawah, memang terkecoh dengan C itu jawabannya. Iya. Karena ujungnya sesuai dengan perkembangan zaman katanya. Gimana Pak Ceceng? Iya, iya. Ya jawabannya B Saya- jadinya kalau ngelihat penjelasannya yang di bawahnya itu. Lihat analisisnya B. Ayo Pak Ceceng. Iya, iya, lanjut aja, lanjut ya. Nggak apa-apa, Saya kita ini- tetap di sini. Iya, maksudnya gimana ya? Emang sayanya agak telat ini memahami yang begini-begini agak susah. Memang untuk yang modul makna filosofis ya lumayan ini ya Berat, Mbak. berat gitu. Apalagi modulnya tuh narasi gitu tuh. Mm-mm. Daging babi. Nah, yang lucu itu ini nih, larangan makan pada zaman Nabi, babi merupakan hewan yang sering dikonsumsi oleh kaum musyrikin. Emang iya. Kayak nggak pernah denger saya tuh. Sama, Pak. Oke, kita Kaum lanjutkan musyrikin yang di catatan. Eropa itu, Pak. Gimana, Pak? Kaum musyrikin yang di Eropa itu mungkin. Oh. Ya, oke. Dalam ayat Al-Quran Al-Maidah 32, larangan membunuh. Pada masa sekarang konteks sosial telah berubah, praktik. Pada masa zaman Nabi, ayat tersebut diturunkan untuk menjawab tantangan sosial berupa praktik balas dendam. Pada masa sekarang, konteks sosial telah berubah, praktik balas dendam telah banyak berkurang, dan hukum negara telah mengatur tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan. Dalam konteks sosial yang berbeda ini, ayat Al-Quran tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Ayat tersebut mengajarkan bahwa pembunuhan adalah tindakan yang sangat keji dan bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan haruslah berat. Ayat tersebut juga mengajarkan bahwa hukum negara haruslah ditegakkan secara adil dan tidak boleh ada diskriminasi. Berdasarkan contoh tersebut, hakikat pendekatan sosiologis dalam kajian Al-Quran adalah, ini kayaknya lumayan nih. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada konteks sosial ketika Al-Quran diturunkan. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada relevansi Al-Quran dengan konteks sosial kontemporer. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada perubahan konteks sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosiologis adalah pendekatan yang berfokus pada pada hubungan antara teks Al-Quran dengan masyarakat. Kalau ini kayaknya nih yang jawab-jawab kayak gini nih Pak Bibi. Ini kata kuncinya kalau ada kontemporernya kayaknya Pak. Sosial kontemporer, modern, kayak gitu-gitu tuh. Gimana Pak Ceceng? Lanjut. Gila. Saya angkat tangan, maksudnya ini mencernanya tuh kata kuncinya apa gitu yang Tadi tuh Bu Nita sempat bilang kalau yang ini nih pokoknya yang modern, kontemporer kayak gitu tuh. Iya, kata kuncinya di situ. Gitu ya. Cuma merasa nggak puas gitu, belum kayak masuk akal. Iya. Dari narasi soalnya itu. Gimana Bu Nita itu tolong dibantu. Saya juga sih pura-puranya paham padahal maaf. Bukan nggak masuk akal. Jadi gimana? Maksudnya kalau soal-soal yang sebelumnya kan ketemu tuh kata kuncinya gini-gini ini gitu kan. Kalau ini saya nggak bisa menemukan kata kunci kalau yang soal begini nih. Tapi Pak Ceceng, kalau menurut saya ya memang lebih ke ketika ada kata-kata kontemporer, modern itu lebih pas untuk pendekatan tafsir yang memang hermeneutik, sosial dan lain sebagainya tuh. Kita pilih yang ada kontemporer gitu ya. Iya. Kalau Pak Bibi. Kan kalau di pertanyaan ini kan kata kuncinya pada masa sekarang. Iya. Sekarang gitu ya. Saat ini kan pada masa sekarang. Berarti modern, kontemporer gitu ya. Iya Pak Yoga. Tekstual dan kontekstual itu apa sih Bu Nita ininya? Kalau tekstual itu berdasarkan teksnya Pak.
ngarah ke Nggak, kalau teksnya. Kalau kontekstual itu keadaan atau kondisi teks itu. oh gitu. Ya, Ya, coba ya, ya. ditambahin Mas Eceng. Iya udah bener itu. Ya kayak tadi tuh yang pemahaman tafsir Quraisy Shihab itu kan kayak laki-laki adalah pemimpin. Nah itu kan Tekstual ya. kalau secara tekstual itu hubungan antara suami istri aja itu kan kalau tekstual. Ya. Nah kontekstualnya bisa ditarik ke ranah lebih luas, ke pemimpinan dan sebagainya itu. Itu Oh iya iya iya. kontekstual. Paham Pak Yoga? Alhamdulillah insyaallah. Oh, iya, Pak Yoga nanya, saya pura-puranya paham, padahal saya yang juga nggak paham, Pak. Oke, kita nomor 55 nih. Saya copy dulu. Kisi-kisinya adalah disajikan data tentang proses pewahyuan Al-Quran. Masyarakat dapat menilai pandangan Fazlur Rahman berdasarkan konteks historis sosiologis. Oh iya sebagai pos. Tukang pos. Tukang pos. Tukang pos. Tentang malaikat Jibril yang bekai pos. Kontrol B. Berdasarkan pandangan Fazlur Rahman, peran malaikat Jibril dalam proses wahyuan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Mediator. Antara Muhammad dan Allah, pengirim wahyu dari Allah pada Muhammad, penafsiran wahyu dari Allah, penulis wahyu dari Allah, penjamin keaslian wahyu dari Allah. Jawabannya apa? Apa ya ini? Media. Mediator. Antara A dan B ya. Bukannya Fazlur Rahman yang menolak malaikat Jibril sebagai tukang pos itu siapa sih? Ya, Fazlur Iya. Rahman. Tapi bukan menolak sih, lebih mengarah berarti ke bukan pengirim wahyu ya. Iya. Tapi lebih Mediator kepada ya. mediator ya. Iya. Iya benar. Jadi yang dipahami oleh pemikir sebelumnya. Nah itu penjelasannya ada di bawah itu. Gimana Mas Ceng, sok lanjutkan? Iya, kalau pemahaman kita ada termasuk misalkan menilai ya malaikat itu pengirim gitu, pengirim wahyu kan, pembawa wahyu gitu. Iya. Kalau mediator itu kan lebih apa ya? Mediator itu jembatan ya. Iya dan iya tidak hanya mengirim gitu. Jadi ada ruh, ada semangat gitu kalau dalam bahasa Fazlur Rahman itu. Oke nih, kata kunci untuk Fazlur Rahman adalah mediator. Mediator. Ya. Kalau yang ditanya malaikat Jibril. Dan memang yang ini seringnya keluar ya. Iya. Ini kan ini nih. Malaikat Jibril ini memang apa namanya? Kisi-kisinya malaikat Jibril. Emang ada lagi yang nomor 56 kisi-kisinya? Spirit ruh. Udah bukan Fazlur Rahman dan malaikat Jibril ini nih. Iya benar malaikat Jibril. 57 bentar. Nah, Arab 9495 tuh kayak mana bunyinya? Oh iya, kita ini kan ya mending cari ayatnya ya. Bulan berapa? Al-A'raf 9495. 94. Ini udah mau maghrib nggak pada ini? Bu Nita nggak masak? Belum, Mbak, masih jauh, guys. Enggak, Bu Nita barangkali mau masak. Wa ma arsalna itu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra la'allahum yadarra'un. Cuma badalna maka kopi. Kok nggak bisa di kopi ini? Ini yang pertanyaannya tidak ditemukan, Mbak. Yang mirip-mirip itu ya. Pertanyaan tidak ditemukan, jadi jangan dibahas. Baksa dorok sinonim. Sinonim substitutif. Mahasiswa dapat menguraikan. Oh, ini yang kemarin itu ini. Iya, yang doro-doro itu kan. Doro-doro. Baksa ya doro. Tapi yang 56 belum dibahas 56. Orang ini kisi-kisi buat soal yang di atasnya.
Aduh, maaf. Hei, kok nggak ini? Tar. Sarro iwat doro jawabnya. Baksa iwat doro. Oke, perhatikan ayat berikut. Artinya, Pama arsalna min qaryatin illa akhadna ahla bil fakri wal jahdil alam yahnaun. Kok gitu? Bukan ayatnya ini mah. Iya, Pak. Makna sinonim substitutif itu apa? Kalau melihat tryout yang kemarin itu pas di Banten, sama sih sinonim substitutif sama sinonim yang biasa. Saya malah kemarin sih jawabnya salah tuh kemarin itu. Ternyata sama-sama aja. Soal ini yang dibahas sama Pak Jawahi ya? Iya. Pilihannya itu kan ada baksa. Saya malah milih wama min nabiyinnya, kata min nabiyinnya. Saya kira sinonim substitutif itu makna tapi penggunaan di tempat lainnya dengan istilah yang berbeda, misalkan rasul, nabi, itu ternyata itu salah pemahaman saya. Ternyata sama-sama aja maknanya. Tidak berubah berarti ya? Iya. Ya itulah gitu ya maknanya ya. Di modul berapa sih? Manakah di antara berikut yang merupakan sinonim substitutif dari kata fakir? Semantik. Ini tuh kok pertanyaannya nggak nyambung sih Pak kayaknya ya dengan penjelasannya. Iya, kayak ini gitu ya. Fakir, kemiskinan. Ini kok Iya, ya? Ini bukan Al-A'raf 9495. Kalau yang ini soalnya malah yang kemarin ya. Iya, ini soalnya yang kemarin ini. Ini malah ini ayat apa sih ini nih? Ya Al-A'raf Pak, ayat itu. Ayat 94-nya. Bil fakri wal Orang 94 ini wa ma arsalna min qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad dharra. Kok ini bil Oh iya ya. Kok beda itu? Gimana sih Pak Yoga, ikut apa enggak sih? Saya lihat cuma wa ma arsalnanya aja Pak Bibi. Kok sama awalnya? Di halaman apa? Sinonim substitutif. Itu ada di halaman 69 KB3. Dijelaskan kalau sinonim itu apabila kata X diganti dengan kata Y dalam ayat yang sama atau dalam bentuk konteks verbal yang sama, entah itu tingkat aplikasinya yang lebih luas atau lebih sempit dari Y, maka pengganti itu perlu diteliti juga. Contoh, kata baksa dan doro dalam Quran surah Al-A'raf ayat 94 sampai 95 yang posisinya diganti dengan kata sayyi'ah. Berarti sayyi'ah di sini ya Pak ya? Summa badalna makana sayyi'atil hasanah. Apa sih pengertian substitutif tuh? Oke, saya cari nih makna sinonim substitutif. Ini kita mau udahan jam berapa? Ini terakhir boleh Pak? Ini terakhir Pak. Oke. Kalau nggak Jadi salah kan lanjut, opsi jawabannya itu kan pakai bahasa Arab juga kan? Iya, iya. Kalau yang di soal kemarin waktu tryout. Iya. Berikan apa perbedaan? Bentar. Walah, contohnya bahasa Jepang.
Berarti jawabannya ya baksa juga kayaknya nih. Baksa wadoro. Yang posisinya diganti dengan kata sayyi'ah. Itu di modul begitu ya? Iya. Kemarin itu pilihannya kalau tidak salah itu pertama ada baksa, doro, kemudian min nabiyin, terus wama arsalna. Kalau pilihan yang kemarin di Banten itu malah nggak ada sayyi'ah kalau nggak salah. Tapi jawabannya tetap baksa Doro itu ya, wadoro. baksa wadoro ya. Itu jawaban dari Banten ya, dari. Tapi kalau yang di modul tadi Mbak Nita diganti dengan sayyi'ah gitu. Digantikan, tapi sayyi'ah ini juga perlu dikaji. Apakah tadi ada kata-kata sayyi'ah juga, tapi kan beda makna ya itu. Semua badal namakan sayyi'atil hasanah. Digantikan sayyi'ah. Oh bentar, terjemah. Lupa terjemah. Konteks verbal yang sama, entah itu tingkat aplikasinya yang lebih luas atau lebih sempit dari Y, maka penggantian itu perlu diteliti juga. Contoh kata baksa dan doro dalam Quran surah Al-A'raf ayat 9495 yang posisinya diganti dengan kata sayyi'ah. Baksa artinya kesempitan, doro artinya penderitaan. Sayyi'ah artinya? Sayyi'ah artinya kesusahan. Doro sama syarro artinya penderitaan dan kesenangan. Kemarin jawabannya itu ya? Intinya mah bakso doro. Iya, jawabannya baksa doro memang di kalau tryout dijawab. kayaknya. Tapi ini yang dibikin robot ini malah fakir ya. Sinonim dari kata fakir. Miskin. Orang ini bukan ayatnya kok, Pak. Iya, ini bukan ayatnya. Ini ya kelemahan robot. Ya, oke. Hafal Al-Quran robotnya, Pak. Menciptakan Al-Quran aja. Ini menyesatkan. Halo Pak Atep. Hadir. Habis maghrib lanjut. Siap nggak? Siap. Habis maghrib. Jangan habis Ngapain? maghrib lah, jam 8 lebih. Iya memang itu habis maghrib sih. Tapi lebih tepat habis isya kalau nyebut itu. Ya soalnya saya mau 40 harinya udah isya sebentar. Oh enggak, jangan. Silakan Pak. Silakan aktivitas. Mohon maaf. Iya. Paling mengikuti aja saya. Iya barangkali. Iya mohon maaf. Kirain bukan hari ini Pak. Iya. Tapi emang belajar begini tuh penting itu. Maksudnya Penting, apa ya? penting. Ada yang mau ngelanjutin nggak? Nanti malam saya mau aja, saya lagi nganggur nih. Insya Allah lebih nempel gitu. Kalau baca sendiri kayaknya ngantuk. Kalau baca sendiri ngantuk. Iya, nggak semangat tuh Pak. Kalau baca kayak sebentar langsung tidur. Iya. Bu Nita siap? Insya Insya Allah Allah. siap. Oke, siap. Kalau Pak Teteng sama Bu Nita, Bonita harus sama siap Pak ya, Yoga. biar semangat kita ini. Oke. Dari tadi soalnya kita ada bertiga ini. Lain belum ini. Oke. Jam 19.30 ya? Siap. Siap. Insya Allah. Oke, alhamdulillah ada temennya, ada yang buat nemenin belajar. Kita itu belum ada setengah soal sama sekali loh. Baru kisi-kisi ke 56. Oh, dari abangnya juga. Oke. Ya udah. Selamat beristirahat.
dengan Kalau keluarga. Pak Makan Habibie. dulu. kambing 28 ekor. Bentar Pak ini kan Bibi. belum ada solusinya nomor 56 gimana? Nomor Betina. 56 soalnya nanti ngelihat yang di Banten, Pak. Ya ini kalau ngelihat di Begitu. yang di Ya, Banten ini beda dia ya gede-gede, soalnya. gede-gede. Ini soalnya bukan Al-Qur'an, Pak, ini, Pak. Soalnya juga ini kalau memiliki sinonomitas katanya. Kalau yang soal dari Banten ini kemarin. Bukan sinonim apa tadi substitutif. Iya. Dan ini mah udah maghrib. Pada Ya lapar udah nggak azan, sih? Pak. Ya udah lanjut aja Pak, ntar malam aja lah. Lanjut malam, Pak, lanjut malam. Iya. Saya Dibahas lagi ntar malam. izin dulu, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, mangga Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Yuk, mangga, yuk.